Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Baik, kita masuk di materi berikutnya, yaitu teknik menghafal. Ternyata teknik menghafal itu banyak jenisnya. Dan di sini kami berikan sedikit atau sebagian daripada jenis teknik menghafal. Yang pertama, teknik loci, artinya menggunakan pendekatan tempat. Kemudian teknik mnemonik ya, ini menggunakan pendekatan seperti singkatan-singkatan. Kemudian yang ketiga, teknik chunking, yaitu dengan penyederhanaan hal-hal yang rumit dipotong-potong gitu ya, disederhanakan agar lebih mudah dihafal. Kemudian yang keempat adalah teknik asosiasi, yaitu dengan dihubungkan dengan benda yang sudah kita hafal begitu atau dengan sesuatu yang memang sudah melekat di diri kita, ketika kita merecall itu langsung terkonek. Nah, ini teknik asosiasi. Yang berikutnya teknik storytelling, yaitu dengan berkisah dan bercerita. Dan teknik-teknik yang lainnya. Tapi kita jelaskan yang 5 saja teman-teman untuk teknik menghafal. Oke, misalkan untuk teknik loci. Ya, teknik loci berarti menggunakan pendekatan tepat untuk menghafal. Misalkan pisau. Ya, pisau berarti kita pendekatannya adalah ruang dapur. Oke. Misal kita bayangkan ruang dapur, kita taruh pisau di sana. Nah, ini dengan begitu kita hafal tuh pisau itu tempatnya di mana, posisinya di mana, bentuknya di mana. Insya Allah ini lebih mudah untuk di-recall. Berikutnya misalkan bentuk gayung seperti ini. Berarti kita eh, buat dalam mata pikiran kita ya, bahwasanya gayung itu berada di kamar mandi. Kita taruh di sana, berarti kita tahu dan hafal bahwasanya gayung itu tempatnya di kamar mandi. Kemudian buku, misalkan kita mau menghafalkan buku, ya buku yang kita hafal misalkan ini, nah berarti kita taruh di tempat yang selayaknya buku di sana. Misalkan di lemari di ruang tengah misalkan, ya di laci nomor 3 misalkan. Nah, itu kita rasakan dan bayangkan bahwasanya buku tersebut benar-benar kita letakkan di sana. Kemudian kasur ya, beserta dipan-dipannya. Berarti kita bayangkan di mata pikiran kita dan rasakan bahwasanya kita melihat dan menaruh benda ini ya, kasur dan dipan-dipannya itu di kamar tidur kita. Misalkan di kamar tidur ruang yang pertama. Nah, kita bayangkan dan rasakan itu. Nah, ini penggunaan teknik loci menggunakan pendekatan tempat. Berikutnya, teknik mnemonik. Ya, teknik menggunakan pendekatan akronim ataupun singkatan. Ya, sebenarnya kita itu sudah terbiasa menggunakan singkatan-singkatan. Misalkan dalam lembaga formal kita, SD. Ya, SD itu kan ternyata singkatan. Singkatan dari apa? Sekolah dasar. Kemudian SMP begitu. SMP itu juga singkatan mnemonik sebenarnya dari sekolah menengah pertama. Atau SMA itu juga mnemonik, menggunakan singkatan dari sekolah menengah atas. Ya, ini secara tidak sadar ya teman-teman, kita sebenarnya sudah terbiasa menggunakan mnemonik dalam kehidupan. Nah, silakan disesuaikan kiranya hal apa yang bisa kita singkat ya untuk memudahkan dalam menghafal. Baik, berikutnya teknik chunking, yaitu dengan memotong-motong ya, eh, disederhanakan ya, diperucut begitu, diperkecil agar mudah kita menghafalkannya. Ini biasanya digunakan untuk kita menghafal naskah materi khutbah begitu, naskah materi pidato ataupun pelajaran. Biasanya kita cutting terlebih dahulu. Kita potong-potong menjadi lebih sederhana, lebih kecil, baru kita menghafalkan tiap potongan tersebut. Kemudian teknik asosiasi. Teknik asosiasi misalkan, yaitu menghubungkan apa yang akan kita hafal ataupun hafalan baru dengan hafalan lama. Hafalan yang sudah melekat di benak kita, ya di pemahaman kita, itu sudah melekat. Misalkan, contoh misalkan, dapur, itu bahasa Mandarinnya adalah cufang. Dapur, bahasa Mandarinnya adalah cufang. Oke, berarti pendekatannya gimana? Pendekatan misalkan kata cufang mungkin ada yang sering mendengar ikan cupang mungkin. Nah, kita hadirkan image, hadirkan gambaran di mata pikiran kita. Oh,
cupang, ikan cupang berarti itu maksudnya adalah dapur dalam bahasa Mandarin. Maka dengan ini lebih mudah kita menghafalkannya. Oh, berarti dapur dalam bahasa Mandarin itu cufang. Oke, ini teknik asosiasi. Terakhir adalah teknik storytelling, yang menggunakan kisah. Dengan berkisah, kita itu bagaimana menghafalkan sesuatu hal yang baru. Misalkan, kasus di sini kita mencoba menghafalkan ada gunung, ada mobil, ada hewan unta, ada uang, ya, kemudian ada semangka, kemudian ada Pak Polisi. Di mana kita menghafalkan 6 item ini menggunakan teknik storytelling. Misalkan, gunung meletus. Gunung meletus, keluarnya itu ternyata bukan lava, ternyata keluar dari letusan gunung ini adalah mobil, gitu ya. Meletus, keluarnya bukan lava tapi kendaraan mobil. Mobil itu terlempar sampai menimpa menimpa unta. Ya, unta itu ternyata sedang bukan makan rumput tapi ternyata lagi makan uang. Kemudian disemburkan uangnya ke semangka oleh unta tersebut. Ya, sehingga semangkanya pecah dan salah satu serpihan ataupun bagian semangka yang pecah ini terkena Pak Polisi. Oke, dengan seperti itu insya Allah kita sudah hafal. Ya, gunung meletus kena mobil, mobil menimpa unta, unta sedang makan uang, uangnya disemburkan kena semangka, ya bagian semangka yang pecah itu terkena terkena Pak Polisi. Dengan itu kita sudah bisa menghafal 6 item ini: gunung, mobil, unta, uang, semangka, dan Pak Polisi. Lalu kiranya teknik mana yang cocok untuk menghafalkan Al-Quran, teman-teman? Kira-kira teknik yang mana? Silakan difikirkan dan direnungkan. Bagaimana kita itu menghafalkan setiap ayat Al-Quran, setiap kata-katanya sampai tersusun dengan sempurna. Setiap halamannya, setiap juznya, setiap surahnya, bahkan sampai Al-Quran penuh. Kira-kira dari teknik tadi, kiranya mana yang paling cocok untuk menghafalkan Al-Quranul Karim? Nah, silakan difikirkan dan direnungkan. Terima kasih. Jazakumul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.